Kalau dari sisi yang lain mungkin ini ya, perilakunya ya. Kalau masih piye, biasanya pas diloloh kayak gini, betina itu dia akan lebih dokoh nanti. Oh, lebih rakus. Lebih rakus, lebih minta. Kebanyakan nek tak lihat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Babehen Bolo. Saat ini Babehen ada di markasnya breeder beranjangan Kulon Progo, Wates, Yogyakarta. Nah, di sini di tempatnya Om HHKP. Nah, tempatnya Om HHKP. Alhamdulillah kita bertemu langsung dengan Om HH dan kita akan ngulik masalah bagaimana sih cara membedakan burung beranjangan Java, jantan dan betina pada saat dia no-DNA. Kemarin banyak sekali dari teman-teman pemula bertanya nih, gimana sih cara bedain beranjangan jantan dan betina ketika tanpa DNA? Entah fisiknya atau warna bulu atau apa. Nah itu kita butuh pencerahan nih dari bolo-bolo kicau mania nih, dari Branches Mania. Gimana menurut jenengan? Mungkin dimulai dari sampean tadi bilang warna bulu mungkin ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk di warna bulu atau badikan itu kita nggak bisa ya untuk melihat patokan di situ ya, karena nek masalah warna bulu itu juga nanti pengaruhnya tuh macam-macam. Kadang ada kan piyean itu yang dari piye itu tidak langsung keluar, badikan itu kan sebenarnya itu bukan kok tidak keluar ya. Itu mungkin efek dari pencahayaan lampu itu juga bisa terlalu panas gitu. Oh ya. Tapi nanti kalau dewasa setelah mutasi bulu juga akan kembali dari pakan ya. Mungkin proteinnya kurang, bisa juga. Jadi kan ini, apalagi mulufur ya. Apa itu mulufur? Mulufur itu sering furnya terlalu banyak. Oh ya, fur terlalu banyak itu juga efeknya di bulu kurang bagus sebenarnya. Oke. Tidak bisa kita melihat atau menjadi patokan bahwa jantan atau betina itu dilihat dari bulunya, itu tidak jadi patokan ya. Oke, yang bisa jadi patokan apa? Untuk jantan itu biasanya untuk bentuk kepala itu ini ya, sedikit oval ya, dari atas ini ujung paruh sampai ini itu datar. Datar itu maksudnya papak? Iya, papak. Agak sedikit oval, enggak membulat. Kalau betina itu agak sedikit membulat. Kepala agak kecil, tapi kepala kecil itu juga nggak jamin betina juga ya, cuma buat gambaran saja ya. Secara umum ya? Secara umum itu memang untuk kepala itu lebih ke oval ya, lebih ke datar nantinya. Jadi paruh itu sama kepala datar. Datar ya, cenderung datar. Papak itu jantan ya. Itu dari sisi kepala. Dari sisi kepala. Kalau dari sisi yang lain? Kalau dari sisi yang lain mungkin ini ya, perilakunya ya. Kalau masih piye, biasanya pas diloloh kayak gini, betina itu dia akan lebih dokoh nanti. Oh, lebih rakus. Lebih rakus, lebih minta. Kebanyakan nek tak lihat seperti itu. Dia akan lebih agresif mintanya. Oh, jadi makannya dia lebih banyak, lebih rakus gitu ya? Di luar sisi memang dia lapar loh, ini dia akan lebih dokoh, lebih minta yang lebih. Oke. Kalau jantan rata-rata itu makannya itu nggak sedokoh atau sengejar kayak betina. Atau makan secukupnya, kadang udah aras-aras mau minta lagi ya, gitu. Tidak begitu rakus lah ya. Itu dari sisi perilaku makannya. Nah, kemudian dari sisi yang lain nih udah dua ciri-ciri nih Bolo. Sorot mata juga bisa. Sorot mata ya, sorot bentuk mata. Atau sorot mata.
Jadi sorot itu kebeningan atau ketajaman gitu ya? Iya, ketajaman. Kalau bentuk mata itu memang ada yang memang bulat besar keluar, Ya. ada yang sipit, ada yang oval, itu macam-macam. Itu tidak bisa jadi Tidak satu bisa patokan. Iya, tapi kalau sorot mata itu ya kita bisa mengacu ke situ itu lebih lebih banyak. Jadi sorot mata yang tajam itu ya insya Allah kebanyakan jantan. Sorot mata tajam, lebih bening, lebih tajam gitu. Iya. Dia kemungkinan besar Banyak jantannya. banyak jantannya Iya. secara prediksi ya. Oke. Secara prediksi loh Ya betul. Ini kita prediksi juga secara umum betina ya. memang ya kadang sedikit sayu. Terus memang perilaku burungnya memang agak beda ya. Betina itu. Oke. Terus yang selanjutnya, Om Aha, ini udah 3 nih ciri-ciri kita nih. Yang selanjutnya bisa kita lihat dari apa tuh? Atau misalnya dedek atau katuranggan, apanya? Body ya? Iya. Oh ya itu tadi di perilaku. Perilaku ya? Di perilaku ya. Perilaku betina itu cenderung dia tuh lebih sering ini sih. Nunduk, kurang tegap. Agak bungkuk gitu ya? Iya, kurang tegak. Oke. Kurang tegak. Jadi kalau berdiri dia kurang degek gitu ya? Kan kelihatan kalau dia tuh aktivitasnya kan kelihatan. Jadi ya, jantan itu memang cenderungnya dia banyak berdirinya. Ya. Banyak berdirinya. Terus mau angkat jalan atau mau pas jalan itu agak kebanyakan berdiri. Tapi kalau betina itu agak sedikit nunduk. Sambil bungkuk gitu, Iya. jalannya pun juga sambil bungkuk, enggak dangak lah ya kepalanya. Oke. Itu katanya ini anu juga, Om Aha. Di luaran itu banyak yang bilang itu kalau jantan sering jambul, kemudian nongkrong di batu. Itu betul nggak sih prediksi itu? Enggak juga. Kalau untuk Java ya, itu saya bantah itu. Oh ya. Karena betina juga jambul juga. Betina juga yang kayak jantan sangar itu juga ada. Oh ya. Gitu loh. Tapi memang untuk sorot mata memang beda sebenarnya. Oke. Bener dari secara fisik itu dia gagah, jambul. Cuma sorot matanya kurang begitu tajam. Itu kadang ada yang seperti itu. Jadi memang ada yang betina juga tomboy gitu ya? Ya betul. Betina tomboy lah kalau di kita ya, tomboy tapi dia betina. Tapi yang paling tidak bisa dicolong adalah prediksi dari ketajaman mata itu. Iya, sorot matanya beda. Sorot matanya, oke. Terus yang selanjutnya nih Om Aha, kalau dilihat dari misalnya nih, kalau burung lain itu kan, contoh misalnya kenari, kita bisa lihat dari pennya. Kalau beranjakan bisa nggak tuh dibedain dari pennya, bentuk pennya, dia nonjol, ada terlalu bulat atau lancip atau gimana gitu? Nek dari piik kemungkinan sangat sulit. Ya. Cuma nek dewasa dan mulai keluar birainya mungkin bisa ya. Itu baru bisa dilihat ketika umur berapa tuh? Ya paling dari enggak pen ya maksud saya. Sudah pastol ya paling enggak. Berarti umur 8 bulanan? Iya tuh 6, 7, 8 bulan lah. 6, 7, 8 bulan ya. Sekitar 6 bulan, 7 bulan baru bisa dilihat kalau dari pen ya. Iya, itu kalau ini ya secara itu tadi ya. Prediksi ya. Kita mengira-ngira ya. Betul Gitu. Selain itu, ada lagi nggak nih ciri-ciri nih? Nek jantan dari tadi sudah bentuk kepala, kemudian juga perilakunya dia, kesorot mata tajamnya, terus dari pen kalau sudah di umur 6 bulan ke atas, itu selain itu ada lagi nggak nih ciri-ciri untuk para bolo-bolo pemula nih kalau misalnya mau melihat ya anak-anakku atau mau ngambil jantan kayak gimana sih, selain itu ciri-cirinya ada lagi nggak menurut jenengan? Prediksi aja. Mungkin kalau dia sudah mulai ngeriwik ya. Oke. Karena kan untuk anakan itu jantan maupun betina sebenarnya semua bisa ngeriwik, semua mau ngeriwik. Nah ini perbedaannya yang jantan sama betina pada saat kriwian. Itu perbedaannya di mana? Itu bedanya itu karena memang kita harus sebenarnya harus nyanding ya. Nyanding itu kita harus ngedep setiap harinya ya, biar tahu ya. Biasanya kalau jantan itu misal hari ini itu ngriwik, besok pasti ngriwik.
Ya. Hariannya kalau sudah sekarang ngeriwik, besok ngeriwik, besok lagi mesti ngeriwik. Hariannya otomatis dia akan ngeriwik. Tiap hari ngeriwik terus Iya, intinya. mesti. Oke. Tapi nek betina kadang itu sekarang ngeriwik, besok belum tentu. Oh ya, jadi dia ngeriwiknya nggak konsisten ya? Konsisten. Ya. Iya, nggak konsisten. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Bisa 2 hari sekali, 3 hari Iya, sekali, kayak gitu. atau 4 hari sekali baru dia ngeriwik. Tapi kalau jantan setiap hari di kemungkinan besar ngeriwik. Iya, Kalau ngeriwik. jantan. Ngeriwik. Nah itu di umur berapa tuh dia mulai ngeriwik itu? Jantan atau betina? Ya jantan dan betina. Nek dari ternakan itu sebelum 1 bulan ini kadang sudah mulai ngeriwik kok. Oh gitu? Iya. Misal kayak itu di bawah sekitar umur 25 hari, 26, 27, 28 sebelum 1 bulan itu sebenarnya sudah mulai kumur-kumur gitu. Nah, nanti di umur 1 bulan mandiri itu dia sudah mulai ngeriwik-ngeriwik. Iya, iya. Terus masalah ini nangkring atau enggaknya tadi Ya. itu sebenarnya juga enggak jadi patokan sih, karena jantan betina juga sama-sama mau nangkring sebenarnya. Nangkring di batu Iya, ya? nangkring di batu. Iya, Cuma iya. nanti karakter lihat karakternya aja dia nangkringan atau enggak itu. Oh iya, iya. Selain tadi dari intensitas riwiannya, itu kalau kita lihat dari riwian, ada bedanya nggak sih riwian jantan dan riwian betina? Misalnya dari volumenya, atau dari kasar atau ngebasnya, atau gimana? Ada nggak perbedaan tuh? Kalau masih trotol terlalu muda itu hampir sama, cuma seiring bertambahnya usia ya jelas beda. Bisa terbedakan di usia berapa? Oh, nanti di usia 2,5 bulan, 3 bulan up lah. 3 bulan up itu sudah terlihat nih riwian jantan ini pasti. Oh, Ini iya. riwian betina itu sudah kelihatan. Riwian Secara jantan, volume gitu maksudnya. riwian jantan itu rata-rata dia akan nyambung, akan ngerol ya. Jadi nyambung, roll nyambung. Kalau dari volume? Kalau volume itu ini sama sih. Cuma ya membedakan kan nanti di pertambahan usia. Otomatis kalau usianya semakin dewasa kan semakin kenceng juga geriwiknya gitu. Betina pun juga begitu. Betina pun kayak gitu, cuma ya itu tadi mungkin kalau betina itu cenderungnya ya itu tadi. Misal sekarang ngeriwik, besok kadang nggak ngeriwik. Oh iya. Gitu. Oke. Karena yang kita lihat mungkin ya, yang saya tahu atau mungkin bolo-bolo Branges Mania tahu, betina itu jarang sekali yang mau bunyi atau ngeriwik kasar. Jarang. Iya. Artinya yang gacor lah ya. Iya. Memang jarang yang gacor, walaupun ada 1-2 dan itu memang pengecualian. Iya. Memang dibanding dengan jantan pasti bunyinya akan lebih intensif Iya. ya. Selalu konsisten dia bunyi selama nutrisinya bagus dan dia nyaman di situ. Iya. Mungkin ya memang sudah gacor. Nah itu ketika kita membedakan betina gacor dan jantan gacor nih, itu gimana tuh Om Hadu? Maksudnya Dia gimana? main intensitas saja gitu. Ini sama-sama gacor nih. Kan ada nih, saya pernah dapat satu cerita bahwa ada betina gacor nih. Bunyi terus juga dia. Iya. Cuman nggak tahu intensitasnya gimana. Secara volume bunyi gacor juga gitu. Bahkan mungkin mau ngeleper juga gitu. Iya, tapi kan itu mungkin presentasinya dari 100 burung banding 1 toh ibaratnya. Ya, mungkin itu pun 1000 ekor mungkin, itu nggak pun cuma bisa 100 lah, itu. Iya, itu bisa 1000 banding 1 juga toh. Pada umumnya, maksud saya pada umumnya itu gimana tuh? Membedakannya hanya itu ya tadi. Intensitas si betina kalau untuk ngeriwik itu memang tidak konsisten, artinya tidak tiap hari, Iya, tidak kita intensif. hari. Dan biasanya juga kalau betina sudah memasuki umur dewasa atau sudah memasuki masa dia birahi, itu kan memang dia akan ini bunyi akan riwik kenceng. Untuk memanggil jantan. Iya, untuk memanggil jantan dan memang naluri dia keluar birahinya. Ya. Ada momen-momen tertentu juga memang kan. Memang kalau memang betina sudah agak umur itu kan memang dia akan cenderung ngeriwik, bunyi akan semakin kenceng. Kadang juga akan ngeriwiknya itu kayak manggil-manggil, kayak ngekal-ngekal itu. Nah, itu kan dia tanda-tanda dia birahinya ada dan mulai keluar birahinya. Oke. Biasanya. Itu untuk dewasa ya. Kadang juga ada yang lebih
agak sedikit gacor. Tapi kebanyakan sih gacornya monoton dan patah-patah, lebih banyak ke teriak-teriak itu. Oh ya. Walaupun ada yang memang bawain materi ya, Ya. untuk betina ya, tapi ya itu Tapi tadi, tadi presentasinya memang 1000 banding 1. jarang. Nah, pada umumnya memang betina jarang sekali yang bunyi gacor. Bunyi gacor. Jarang sekali yang Walaupun bunyi gacor. ada. Walaupun tetap ada. Nah, kita bilang jarang kan juga bukan berarti nggak ada, Bu. Iya, betul. Jarang sekali. Itu kebanyakan betina memang tidak bunyi gacor, kebanyakan gitu. Nah, untuk pastinya nih Om Hani, kita bisa valid kalau itu jantan betina. Untuk para pemula, itu saran jenengan sebaiknya seperti apa untuk bisa dapat, oh ini jantan pasti, ini betina pasti, sebaiknya kayak gimana? Iya, kalau mau secara akurat ya kita harus ini uji lab DNA sexing di laborat. Oke. Ya. Itu akan lebih akurat nanti. Ya, kita nggak cuma berdasarkan prediksi atau kira-kira saja. Ya, Gitu. betul. Ya, Kalau gitu, mungkin dari segi kita prediksi atau cuma kira-kira itu ya itu dikhawatirkan nanti ini Leset leset lah. ya. Betul. Jadi tetap intinya adalah bagaimana caranya ketika kita misalnya mengambil satu beli burung beranjangan, kalau misalnya kita butuh seksinya atau kelaminnya jantan atau betina, yang pasti adalah di DNA itu. Iya, betul. Dan para branches mania yang breeder, Iya. itu mungkin sebagian ya, mungkin tidak semua juga nih Bolo, sebagian mesti menggunakan DNA juga ya, Iya. Mahaya. Ya itu Bolo, beberapa ciri-ciri perbedaan antara jantan dan betina menurut Om Haha secara umum dan global, tapi catatannya adalah ini adalah prediksi, jadi tidak kemudian valid ya secara umum. Yang mau valid pakai DNA. Nah, untuk lebih valid lagi, ketika mau butuh burung beranjangan, silakan datang ke HHKP. Pasti ada DNA-nya, ada sertifikat DNA-nya, dan garansi DNA. Iya, untuk di sini Gitu. memang semua anak kan saya uji lab DNA semua. Nah, itu dia. Jadi trust-nya dapat, kepercayaannya dapat. Om Haha selalu menjaga satu kualitas dan kepercayaan untuk para konsumennya, para penghobis langganannya. Ya harapannya itu pembeli itu tidak akan kecewa ya. Belinya Betul. jantan kok dapatnya betina. Nah, Itu itu. loh. Kalau beli betina dapatnya jantan itu kan Itu anugerah. Anugerah. Anugerah Wah, ya itu ya. Ada yang begitu tuh, ada tuh Wah. Ya kemungkinan ada. Ada ya, ada begitu tuh. Ada yang begitu tuh. Oke, Bala. Mungkin itu dulu saat ini kita ngulik-ngulik ilmu tentang perbedaan jantan dan betina menurut fisik tanpa DNA, tapi yang valid sekali lagi itu menggunakan DNA, Bolo. Ya. Nah, kalau misalnya butuh trotol dan sebagainya, silakan datang ke HKP, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, silakan cari YouTube-nya Om HKP atau TikTok-nya Om HKP, nomor teleponnya ada di bio datanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Salam sehat satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.